Allah tidak memiliki anak dan dia tidak diperanakan. Jadi bagaimana mungkin umat Kristiani hendak menggunakan nama Allah, tapi pada saat yang sama mengatakan bahwa dia mempunyai anak, atau mengatakan bahwa dia merupakan salah satu dari 3 oknum dalam Trinitas. Ini sebabnya mengapa nama Allah tidak semestinya digunakan di dalam Alkitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Naqib mengkritik sikap pemerintah Malaysia yang sempat memutuskan untuk membawa persoalan tersebut untuk diputuskan di dalam mahkamah. Ini bukan urusan mahkamah, ini merupakan urusan umat Islam. Karena nama Allah berasal dari tradisi mereka, Islam. Jadi apa hak mahkamah untuk membuat keputusan dalam persoalan ini? Profesor Naqib tidak menjelaskan lebih jauh bagaimana perkembangan persoalan tersebut lebih jauh di Malaysia ya. Apakah orang-orang Kristiani di sana tetap bersikukuh memaksakan keinginannya atau tidak? Bagaimanapun, hal ini membuat kami berpikir jauh tentang keadaan di tanah air Indonesia Raya ini. Betapa kaum muslimin di Indonesia telah berkali-kali kecolongan dalam persoalan ini. Bukan hanya dalam menggunakan kata Allah di dalam Alkitab, tetapi juga penggunaan berbagai istilah Islam oleh komunitas Kristiani di tanah air. Saya cukup banyak mengetahui persoalan ini. Saya ini dengan sedikit rasa penyesalan ya. Mengapa tidak persoalan ini lebih awal ya? Maksud saya menyikapi ya hal ini lebih awal ya. Penyesalan menjadi bertambah besar karena heran melihat nyaris tidak adanya para ulama di Indonesia yang memiliki sikap tegas terkait dengan persoalan ini. Kamuflase umat Kristiani di Indonesia. Kalangan Kristen di Indonesia sejak lama telah menggunakan kata Allah di dalam Alkitab mereka. Kata ini masuk dan menjadi mapan di dalam agama Kristen tanpa ada tantangan sama sekali dari kaum muslimin. Mereka biasa menyebut Tuhan Allah di dalam doa-doa mereka. Hanya saja cara penyebutan mereka terhadap kata itu berbeda dengan kaum muslimin. Mereka membacanya dengan bunyi Allah, bukan sebagaimana lafaz yang digunakan dalam bahasa Arab. Namun umat Kristen di Indonesia tidak berhenti sampai di situ. Mereka juga menggunakan kata syafaat dalam hadis mereka, dalam tradisi mereka. Sempat kaget saat melewati sebuah gereja menjelang perayaan Natal. Di sana terbentang sebuah spanduk dengan berisi ajakan merayakan hari Natal dalam rangka mendapatkan syafaat. Astagfirullahaladzim. Teman-teman Kristen terkadang hanya melihat dari segi wah kami nggak suka nih kitab kami diambil dikutip itu dijadikan buat tafsiran kitab kalian, sementara terjemah kitab kalian dari zaman dahulu kala itu menerjemahkan Yesus dengan Isa Al-Masih, menggunakan kata Rasul yang itu term itu hadir dari Al-Quran, mengambil kata Alkitab yang ada istilah di dalam Al-Quran. Kenapa sih ini juga menjadi pertanyaan kami umat Islam? Kenapa sih kalian itu nggak pede gitu dengan bahasa Yunani gitu, pakai kata Biblos kek, Theos kek, Kurios kek gitu, atau kata Apostolos kek gitu kan? Kenapa sih harus menggunakan bahasa Arab? Nah, inilah yang disebut dengan misi kristenisasi. Kenapa? Ini yang disebut juga dengan sinkretisme, seolah mengatakan bahwa kita tuh sama loh tokoh yang kita imani. Isa dalam Al-Quran itu jalan kebenaran tuh, ini dalilnya. Jadi ini yang kami hadapi selama ini HX, yang menjadi perdebatan sengit antara Kristen dan Islam gitu.
bukunya pun mencuri nama Alkitab. Sebenarnya berasal dari bahasa Arab. Berasal dari Islam. Apa yang mereka maksud dengan syafaat? Mereka jelas tidak mengambil istilah ini dari bahasa Yunani, Latin, ataupun bahasa Aramaik. Ini jelas bersumber dari bahasa Arab ya, dan dari tradisi Islam. Dia berdoa buat syafaat bagi umatnya, supaya banyak orang yang belum bertobat, mereka boleh mengalami pertobatan. Kekuatan seorang pria adalah kehidupan doanya. Itulah sebabnya, catat baik-baik, pendoa syafaat utama dalam keluarga bukanlah Lalu atas tujuan apa mereka tiba-tiba menggunakan kata ini? Apakah karena mereka mengetahui bahwa kata ini memiliki posisi yang sangat penting di kalangan sebagian besar umat Islam di Indonesia? Apakah dengan menggunakan kalimat ini mereka bermaksud mengecoh kaum muslimin yang tidak mendalam ilmu agamanya dan hendak mengeksploitasi harapan mereka yang tinggi untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan bahwa Yesus juga memiliki syafaat? Umat Kristiani di Indonesia juga menggunakan kata syahadat. Yesus mengajarkan 2 kalimat syahadat. Saya baca dalam Alkitab, ternyata Yesus mengajarkan 2 kalimat syahadat, sangat jelas, tapi mereka tidak amalkan. Nah, kita lihat bunyinya. Nah, ini ucapan Yesus sendiri ya, yang keluar dari mulut Yesus. Ya. Ya. Inilah hidup yang kekal itu. Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini kan syahadat ini. 2 kalimat syahadat. Pertama, kata Yesus, Allah itu satu-satunya, dan dia diutus kan? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah. Kira-kira gitu. Setidaknya sebagiannya murid-murid diajarkan doa syahadat ya. Belakangan ini ya, saya juga mendapatkan informasi dengan membaca bahwa beberapa kalangan Kristen meniru kebiasaan kaum muslimin dalam mengucapkan insya Allah ya. Gilbert Limiondong ya, menghujat Allah juga ini. My God is not an insyaallah God. Alkitab tidak berkata walaupun dosamu merah seperti karbisi, insyaallah akan diputihkan putih seperti salju. Alkitab saya tidak berkata berserulah kepadaku maka insyaallah aku akan menyaut kepadamu. Alkitab saya tidak berkata oleh bilur-bilur Kristus kita yang percaya insya Allah sudah disembuhkan, sehingga olehnya ketika kita marah sama Tuhan dan Tuhan kenapa saya belum sembuh, jawaban malaikat berkatakan insya Allah Allah saya adalah Allah kepastian. Apapun yang dia kerjakan dengan kepastian. Oleh bilurnya kita yang percaya disembuhkan, berseru kepadanya maka dia menjawab kita. Walaupun dosa kita merah seperti kermisi, diputihkannya putih salju. Tapi bukannya mengucapkan kalimat yang sama, mereka mengubahnya menjadi insya Yesus. Apa sebenarnya yang diinginkan umat Kristiani Indonesia dengan semua ini? Apakah mereka sudah tidak memiliki identitas? Mana jati diri kalian yang jelas sampai kemudian tanpa rasa malu mengambil dari tradisi Islam? Apa mereka sudah mengalami kebangkrutan sehingga terpaksa comot sana comot sini dan memakai milik orang lain tanpa minta izin pula? Apa coba? Tuhan sudah 2000 tahun masih saja bingung. Bayangkan.